Halo semuanya, selamat datang di Talks with BPM. Perkenalkan, namaku Stephen Petrus, aku dari jurusan Manajemen Angkatan 2023. Nah, tema podcast kita hari ini itu tentang quality lifestyle. Nah, di podcast kita hari ini, aku nggak sendirian nih, aku sama Cici narasumber kita nih. Jadi Cici narasumber bisa memperkenalkan diri. Oke, jadi Titi mau perkenalannya apa aja? Mungkin dari nama, jurusan, angkatan, nama pacar mungkin, atau nomor KTP mungkin. Oke, jadi kenalin, nama aku Shana dan aku di sini dari jurusan Manajemen Angkatan 2020. Udah, yang sisanya nggak saya. Boleh tahu nggak Cici, kesibukan Cici sekarang ini apa aja? Kesibukan aku, karena aku udah selesai skripsi, udah kumpulin juga, paling sekarang tinggal kayak nunggu sidang, terus juga sambil intern, dan nanti kalau saya sidang pengen nyari yang full time. Udah selesai skripsi guys. Boleh di-spill nggak tuh Ci, semester berapa sekarang? Semester 7. Semester 7 guys, udah selesai skripsi. Keren Gitu banget kan. emang. Menurut Cici nih, penting nggak sih punya hidup yang berkualitas? Nah, menurut aku ya penting banget dong, soalnya itu kan menyangkut masa depan kita ya. Apa sih tujuannya kayak kita punya hidup yang berkualitas itu? Kalau aku sih sederhana aja ya, pengen bahagia aja, terus juga pengen ada dampak positif gitu buat diri sendiri sama orang lain gitu, ke orang lain positifnya. Menurut Cici, quality lifestyle apa sih yang ingin Cici capai? Quality lifestyle sampai yang aku capai paling lebih kayak yang jadi bahagia, terus juga pengen kerja di dream company, terus masih berhubungan sama teman-teman yang sekarang, dan kayak keluarga itu masih harmonis gitu. Nah, untuk mencapai tujuan hidup yang berkualitas itu Ci, hal apa sih yang pertama harus yang kita ketahui Ci? Yang pertama harus tahu diri sendiri dulu gitu, harus kembangin diri sendiri dulu, terus harus tahu passion kita di mana, dan harus tahu goals atau mission kita itu masa depan tuh mau gimana gitu sih. Kan sekarang ini kayaknya masih banyak yang belum aware gitu sama goals atau sama missionnya diri sendiri gitu. Kamu sendiri tahu belum? Kalau aku sih goalsnya sih jujur udah ada. Oh, udah ada. Iya. Oke. Cici sendiri misinya apa sih untuk masa depan? Mission aku untuk masa depan, yang pertama nih, di bidang karir dulu ya. Kalau di bidang karir, kayak aku pengen kerja di dream company, terus juga mau menduduki jabatan yang oke lah ya, gitu. Terus yang kedua dari segi keluarga, mungkin kayak masih apa ya, pengen masih harmonis juga dan pengen berkeluarga nantinya, gitu. Terus kalau pertemanan, kamu tahu ya, kalau orang tuh bilang makin tua itu kita semakin sedikit temennya, gitu Iya ya. kan Nah, kayak orang itu udah pasti nyebar lah teman-teman iya, udah kita. mulai pada sibuk Iya ya sibuk kan. Nah, semua. aku pengennya nanti juga apa ya, masih pengen berhubungan gitu sama teman-teman yang sekarang sampai tua nanti masih ngobrol, masih Iya. berhubungan gitu. Tadi kan Cici udah jelaskan nih kayak mission sama passion Cici ada di mana. Mindset apa sih yang Cici tanamkan? Mindsetnya ya, kalau di bidang karir ya, aku pasti pengen sukses gitu. Dan menurut aku itu bisa start dari sekarang atau bahkan dari semester awal, kayak kamu sendiri kan masih awal banget ya. Iya masih maba aku. Nah, kalau menurut aku coba cari teman yang suportif gitu, yang bakal berkembang bersama-sama gitu. Dan kalau dulu kan aku tuh awal masih zaman-zaman Covid ya, pas kuliah sampai semester 3 akhir itu kita baru masuk ke kampus ini offline gitu, dan zaman Covid tuh gabut banget gitu ya. Gabut banget. Nah, sedangkan di satu sisi teman aku tuh udah ada ikut organisasi, ikut pelatihan, ikut internship, dan itu kayak bikin aku tuh terinspirasi dan termotivasi buat jalanin juga gitu. Tapi ya tadi balik lagi, cari teman yang suportif, tapi bukan yang bermaksud untuk pilih-pilih teman, jadi harus bijak aja gitu. Betul. Kayak mana yang harus teman yang positif ini, mana yang harus kita ambil, yang kita implementasikan. Kalau misalkan yang buruk juga jangan ditinggalkan gitu, nggak apa-apa, tapi asalkan kita tahu ini loh, soalnya ini kan buat masa depan, jadi kayak harus pilih-pilih aja. Kalau berdampak Iya. negatif buat masa depan kan diri kita sendiri juga yang bakal susah. Pasti kita kayak juga pilihnya kayak teman yang berdampak positif lah buat kita. Iya. Meskipun ada negatif kayak kita masih Teman tapi temanan, bijak aja. bijak gitu. Kalau dari Cici sendiri nih bisa tahu passion dan missionnya itu awal mulanya itu gimana sih Ci? Kalau aku tuh pertama dari turunan kali ya, soalnya dulu tuh papa aku punya toko kan, dan aku tuh sering banget diajak ke toko buat kayak bantu-bantu juga sekalian gitu, itu setiap liburan. Jadi kayak
passion aku kan di sales ya, aku belum sebut nih tadi, di sales atau BD gitu, dan mungkin karena dari situ juga. Nah yang kedua itu dari internship aku gitu loh. Aku pertama kali internship itu ngambil di sales and marketing dan ternyata suka dan sesuai sama passion aku gitu loh. Jadi ya mungkin dari kedua hal itu sih, dari internship sama dari turunan gitu. Berarti dari kecil udah sering bantuin orang tua juga ya Ci ya? Kayak kita ke toko untuk bantuin orang tua. Iya Berarti kurang lebih sama lah kita oh Ci. ya. Sama, aku juga dari kecil juga emang udah sering banget nih orang tua kayak ngajak ke toko kayak supaya nambah pengalaman baru juga. Komunikasi. Iya, belajar-belajar. Nah, aku mau nanya lagi nih Ci. Penting Boleh. gak sih kayak kita punya mission sama passion ini Ci? Menurut aku ya penting, soalnya ini kan kayak tadi dari awal yang pertanyaan pertama kamu itu buat kebahagiaan kita juga, dan supaya kita ada kejelasan juga gitu di masa depan pengen jadi apa gitu, pengen berkarir di bidang apa gitu. Soalnya kan yang bakal jalanin hidup itu kita sendiri gitu ya, bukan orang lain gitu. Dan kalau misalnya kita udah tahu passion kita di mana, kita bisa memperdalam skill kita di passion tersebut gitu. Muncul pertanyaan di aku nih. Kan Cici udah tahu nih mission sama passion Cici di mana nih. Sebenarnya penting gak sih kayak mission sama passion kita itu kayak kita harus ketahui kayak apa aja yang harus kita butuhkan gitu. Menurut aku, apa ya, passionnya ini di bidang karir gitu ya, kayak tadi aku sales atau BD, itu lumayan penting. Soalnya dengan kita tahu passion kita di mana dan ini juga berhubungan sama masa depan, itu kita bisa memperdalam skill kita itu, mau dari itu organisasi ataupun dari intern atau dari kayak pelatihan-pelatihan. Aku sih cukup penting. Kan kita ibaratnya udah cukup lama ya kayak kita cari mission sama passion kita nih. Nah, pasti kayak mission kita pertama dari misalkan kayak kita mau punya usaha, misalkan yang pertama, kedua misalnya mau jadi dokter, ketiga jadi polisi misalkan. Nah, apakah nih Cik, apakah mission awal itu misal mindset awal kita nih tentang mission kita nih, mindset kita tentang mission ini kayak bisa tercapai Cik? Meskipun kayak kita tahu nih kayak kita itu bakatnya bukan di sini, misalnya kayak bakat kita itu misalnya untuk buka toko, sedangkan kan Passionnya kayak nggak di situ gitu. mindset kita misalkan awal mission kita tuh pertama misalnya jadi polisi, nah itu bisa nggak sih Ci tercapai? Menurut aku mission itu fleksibel, kayak bisa diubah gitu. Kalau misalkan passionnya ini ternyata gagal gitu atau kayak nggak sesuai, itu kita bisa ganti mission kita gitu loh. Jadi kalau misalkan passion kita ternyata gagal, itu bukan berarti kegagalan kita dan stuck di situ aja. Kita bisa cari hal yang baru, dan siapa tahu hal ini, passion yang baru ini malah bisa mengubah masa depan kita lebih baik gitu loh. Jadi kegagalan itu bukan suatu yang fatal gitu, padahal tapi kegagalan itu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Berarti bisa ditarik kesimpulan nih kayak mission sama passion kita itu kita harus kayak mengenal diri kita dulu dari diri kita sendiri. Nah, setelah kita tahu nih mission sama passion kita, nah itu kan kayak Cici bilang tadi kayak bisa merubah hidup kita lebih baik lagi ya. Betul. Pertanyaan berikutnya nih Ci, tindakan-tindakan apa aja sih Ci yang mendukung quality lifestyle? Menurutku tindakannya itu kayak sederhana aja, kayak punya pertemanan, lingkungan pertemanan suportif itu akan sangat mendukung, dan kalau misalnya punya keluarga suportif juga akan sangat mendukung juga sih. Jadi Iya. antara pertemanan sama keluarga yang suportif. Pasti kayak dengan keluarga kita mendukung, kayak kita juga semangat banget nih untuk melakukan kegiatan karena kayak kita disupport terus lah sama orang tua sama orang-orang sekitar kita. Nah, tadi kan kita udah bahas nih Ci, cara hidup itu lebih bermakna dan berarti ya kan. Namanya usaha itu kan kita harus butuh proses yang panjang nih. Salah satu tantangannya itu yaitu gaya hidup. Kalau menurut Cici sendiri nih, kenapa sih gaya hidup itu menjadi tantangan untuk membangun hidup yang berkualitas? Oke, mungkin sebelum aku jawab pertanyaan kamu, aku kayak mau ngasih tau dulu nih, kayak lifestyle aku itu sehari-hari seperti apa gitu ya. Jadi lifestyle aku itu kayak lebih anak rumahan, dan aku tuh orangnya mager banget buat keluar gitu loh. Jadi kalau misalkan ada tugas dari kampus atau tugas dari intern tuh, aku lebih produktif kalau kerjain tuh di rumah gitu loh. Karena aku merasa lebih cepet juga ngerjainnya, dan apa ya, lihat dari sikonnya gitu juga lebih tenang, dan aku jadi lebih enak gitu ngerjainnya. Sedangkan kalau misalkan diajakin sama teman aku gitu buat ngerjain bareng di cafe, itu malah bikin gak produktif, dan yang harusnya kerjaan tuh hari ini selesai malah jadi enggak gitu loh. Dan balik lagi ke pertanyaan tantangannya itu apa. Nah tantangannya ini kayak antara passion aku sama
kenyamanan aku tuh saling bertabrakan gitu loh. Kebutuhan dan kenyamanan itu bertabrakan gitu sama aku. Soalnya kan passion aku ini di sales itu aku harus approach orang, kayak approach klien gitu. Dan itu butuh adanya skill komunikasi. Sedangkan aku di rumah doang gitu, ya kan? Iya. Nah, ini itu salah satu tantangannya sih. Kalau yang pertama yang bidang karir, nah kedua itu kalau misalkan kita keluar, pasti kita butuh apa? Cuan, butuh uang guys. Butuh uang untuk transport dan untuk makanannya. Berarti kalau kita mau mempunyai quality lifestyle yang baik nih, Ci, kita berarti juga harus tahu batasan kita sampai mana, ya kan? Menurut aku kalau misalkan di satu sisi lagi ada duit jajannya itu berkurang atau kayak lagi terbatas, menurut aku itu nggak apa-apa untuk say no gitu ke teman kalian yang ngajak pergi mulu gitu loh. Jadi kayak tahu aja batasan diri dan tahu batasan finansial itu kayak di mana. Terus kalau buat teman-teman yang baik pasti akan pengertian gitu sama situasi kita, buat kayak gak apa-apa untuk gak ikut, tapi minusnya paling kita aja bakal FOMO itu. Nggak usah kan lihat teman upload story lagi jalan-jalan gak ada kita gitu. Itu aja sih paling kalau dari aku batasannya untuk say no. Oke. Oh ya, tadi kan Cisana juga udah bilang nih, udah selesai skripsi ya. Udah dari semester 7 guys, itu Cisana udah kelas skripsi. Boleh tahu nggak sih, Ci, dari semester 1 nih sampai semester 7 udah ikut organisasi apa aja? Yang internal kampus atau yang eksternal juga? Boleh internal, boleh eksternal. Oke, jadi kalau yang internal, aku tuh dulu semester 1 pernah ikut band. Tapi cuma bentar doang ya, bentar Oke, doang. ikut band. Kayaknya nggak, kan cuma berapa bulan doang gitu lah, kayak buat ngerjain tugas aja. Abis itu aku diam, nggak ngapain gitu kan. Nah, terus mulai semester 3 aku diajak sama teman aku buat ikut BPM sampai sekarang gitu. Jadi sampai sekarang. Terus kalau yang eksternal, sebenarnya ini bukannya kayak apa ya, mutek internal itu kan buat nambah koneksi di sekitar kampus. Nah, kalau eksternal ini buat nambah koneksi di luar kampus gitu loh. Jadi ada kenalan, beda teman beda kampus itu juga lumayan oke gitu buat masa depan juga. Kalau yang eksternal, sekarang ini aku lagi ikut di Expedite. Boleh dikasih tahu nggak sih, Ci, dari organisasi ini kan ada internal sama eksternal. Yang paling berkesan untuk Cici itu yang mana? Yang pasti BPM, soalnya ini udah lama banget ya, dari aku semester 3 gitu kan. Dari aku jadi AM sampai jadi yang sekarang ini. Udah cukup lama ya guys ya. Oh ya, mungkin Cisiana bisa kasih pesan nih untuk maba-maba atau mahasiswa-mahasiswa nih yang masih terus berjuang lah, masih biar semangat belajarnya supaya kayak bisa kayak Cici juga semester 7 bisa selesai skripsi gitu. Jangan menyerah. Maksudnya jangan nyerah, terus semangat. Terus kalau misalkan pengen ada apa ya, koneksi banyak orang, yang perbanyak pertemanan atau dari organisasi, ikut organisasi itu kayak dari BPM ini. Soalnya aku tuh bisa dapetin banyak teman selain dari teman-teman yang dari SMA aku aja gitu, dari teman sejurusan, teman beda jurusan, angkat tingkat, adik tingkat gitu sih. Jadi kayak coba ikut organisasi dan memperbanyak ilmu. Oke, nanti aku bakal banyak belajar banget nih guys sama Cisiana. Ibarat kan Cisiana ini udah senior aku nih guys di BPM, karena aku masih AM di sini ya. Boleh. Oke, dari sekian banyak nih hal yang kita bahas nih tentang quality lifestyle. Nyata kita belajar nih hari ini dari step awal membangun karir sampai kayak kita menentukan mission sama passion kita itu bukan hal yang mudah. Jadi kita sebagai mahasiswa tentunya kita harus terus semangat belajar dan berjuang supaya kayak kita tahu nih mission passion kita di mana, karena mission sama passion kita ini menentukan untuk masa depan kita selanjutnya. Thank you banget nih buat Cici narasumber kita karena udah mau meluangkan waktu ya. Kita udah bahas banyak banget nih di tema kita hari ini tentang quality lifestyle. Oh ya guys, jangan lupa untuk follow sosial media BPM, karena di sosial media BPM itu banyak banget info-info penting tentang pekerjaan, terus ada info-info tentang kampus juga, nanti ada di bawah. Mungkin dari Cici narasumber mau promosi Instagramnya. Oke, jadi Instagramku Shan_QUO. Boleh jangan follow kalau Nanti mau. kakak editor bisa dimasukin di bawah ya. Oh iya, jangan lupa follow juga Instagram aku di @stephen_ptrs. Nanti kakak editor juga bisa masukin di bawah. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton podcast ini dari awal hingga akhir ini. Thank you semuanya. See you on another episode of Talks with BPM. Bye-bye. Bye.